Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Hafiz dari AK 4305. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah audit menggunakan aplikasi ACL berdasarkan modul 1 sampai dengan 5. Untuk modul pertama, kita akan mengaktifkan project baru, yang dimana project ini diberi nama dengan ACL_AUC_NIM. Kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya kita klik next. Kemudian di sini kita akan mencari data kredit card. Kemudian kita klik next, dan di sini kita akan masukkan datanya pada file ACL_AUC NIM. Dan kemudian kita tulis file name-nya credit card. Kemudian kita save, dan ini langkah-langkahnya berlaku untuk tabel-tabel selanjutnya, data-data pada tabel selanjutnya, yang dimana itu untuk data trans April, kemudian untuk insert table cost, kemudian untuk company departemen, kemudian untuk employees dan acceptable costs. Dan pada modul pertama ini kita bertugas untuk memasukkan data-data dari file untuk ke dalam ACL_AUC. Dan berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan audit. Pada bagian cards, tab-nya kita ganti. Kemudian pada bagian description-nya, tab-nya juga kita ganti. Kemudian kita klik next. Dan kita klik finish, dan kemudian oke. Selanjutnya, klik new table. Kemudian kita klik next, dan kemudian kita cari company department, kemudian kita open, kemudian kita next, dan kita pilih di sini adalah delimited text file, kemudian kita next, dan kita pilih file separatornya tab, kemudian kita pilih next, dan pada file name-nya kita ubah menjadi company department. Kemudian langkah selanjutnya itu kita save. Dan untuk name pada file pertama kita ganti menjadi department underscore name. Kemudian tab-nya sudah kita ubah. Kemudian untuk file keduanya name-nya kita ganti menjadi department underscore code. Kemudian kita klik next. Kita klik finish. Langkah selanjutnya kita klik new table. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita akan mencari data employees.
Kita klik next, kemudian kita pilih delimited text file, kemudian kita klik next. Nah, di sini pada start online lainnya kita pilih juga use first row as file name, kemudian pada separatornya sudah pastikan comma, kemudian kita klik next dan pada file name-nya kita buat employees. Kemudian kita klik save dan kita pastikan pada card number, MPL number bahwa tab-nya adalah ASC 11 teks, kemudian no-nya juga, kemudian hard date-nya kita pastikan tab-nya adalah date. Untuk salary dan bonus itu kita pastikan tab-nya adalah numeric formatted. Kemudian kita klik next, kita klik finish, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya untuk kita klik new table, kita klik next, kemudian kita cari accept table code, kemudian kita klik, kita next-kan saja sampai akhir, sampai tabel muncul. Kemudian nama filenya kita buat acceptable code dan kita save. Kita finishkan, kemudian klik OK. Dan setelah itu kita save project pertama yang sudah kita lakukan pada modul pertama. Kemudian untuk modul kedua, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menampilkan data di kotak view dan mengedit table pada Data Definition Wizard. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita pastikan card number-nya, tab-nya adalah ASC11, kemudian di save. Setelah mengubah card number tab-nya menjadi ASC11 dan kemudian kita close Windows Table Layout-nya. Kemudian kita pilih credit card, kemudian pilih data, kemudian pilih verify, kemudian pilih selected file dan klik add all dan klik OK. Verify. Kemudian kita klik verify all, kita pilih add all, kita klik OK, dan terdapat 0 data validity errors. Dan langkah selanjutnya yaitu memberikan catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Dan langkah selanjutnya yaitu memberikan catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Kita klik file, kemudian properties, kemudian di situ akan ada tab notes. Di situ kita akan bisa menulis project ini adalah latihan mata kuliah audit sistem informasi oleh Wulandari Hafiz. Nah, selanjutnya adalah ini menambah catatan notes pada suatu table untuk table employees. Berikut adalah cara-caranya. Kita
Pada bagian ini kita bisa menulis karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017 dan diakhiri dengan mengklik tombol OK. Kemudian langkah selanjutnya untuk modul ketiga, di sini kita akan melakukan cara untuk mentotal file create lim langkahnya sebagai berikut. Nah, inilah langkahnya. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk menampilkan credit card yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Kita bisa memilih menggunakan date selector. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2004 kita klik OK. Kemudian pada save as juga kita buat expiry 2004-0101. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik analisis. Kemudian ke record dan kemudian kita tulis file save as yang kita buat tadi, yaitu expiry 2004-0101. Kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasil record untuk expiry 2004-0101. Selanjutnya, jika ingin mengekspor nomor kartu kredit tadi, ini tadi adalah langkah-langkahnya. Dan di sini terdapat 200 record. Kemudian, langkah selanjutnya itu untuk mencari transaksi dengan kode nomor customer. Pastikan card number dan code-nya kategorinya adalah C. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi find, yaitu menempatkan pada record customer. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pada save as, kita tulis case number 442413, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik analisis, can record, kemudian kita tulis case number 44413, kemudian kita klik OK, dan terdapat 26 record content untuk case number 444413. Kemudian kita close, kemudian kita remove filter, dan kemudian kita pilih edit, filter, kemudian kita klik OK.
Kemudian, langkah selanjutnya pada modul ketiga ini adalah untuk mencek saldo kredit card. Pertamanya itu buka tabel kredit card, kemudian kita arahkan nih kursor ke new bar, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih quick sort descending, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik filter, kemudian pada expression kita isikan new bar besar dari 2000, kemudian pada save as nanti kita tulis juga new bar besar dari 2000 dan kita klik OK. Dan kemudian kita pilih analisis, kemudian kita pilih kan record, kemudian kita tulis new bar besar dari 2000, kemudian kita klik OK. Dan terdapat 53 record konten untuk new bar besar dari 23, besar dari 2000. Dan langkah ini berlaku untuk expression yang digunakan seperti new bar besar dari 1000, pasdu MT besar dari 0, atau FNCHG besar dari 0. Dan berikut adalah cara-caranya. Selanjutnya kita ingin melihat jumlah kartu kredit yang kadaluarsa. Caranya sebagai berikut. Kita klik remove filter pada tabel pas 2MT, kita klik kanan, kemudian kita klik quick sort descending. Dan inilah hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik description. Kemudian pada output kita pilih file. Dan name-nya kita tulis trans by code. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Berikut adalah caranya. Yang pertama itu mengaktifkan tabel Trans April, kemudian klik Edit View Filter, kemudian
klik bagian expression kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian pada save as kita tulis juga seperti ini. Kemudian kita klik verify dan klik OK. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, kemudian berikan record, dan tulis data save as tadi, yakni between 3000_3750, kemudian kita klik OK. Terdapat 88 record. Kemudian pada analisis, kita pilih total file, kemudian kita pilih file amount, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu pilih data, kemudian kita ekstrak data, kemudian yakinkan yang terpilih itu adalah record, dan ketik Trans April Travel pada file 2, kemudian diakhiri dengan mengklik OK. Selanjutnya yang dilakukan adalah memisahkan biaya regresi secara khusus. Yang dilakukan adalah pertama itu mengaktifkan tabel Trans April, kemudian mengklik edit. Dan pada filter itu ada expression, dan kita akan menulis pada bagian expressionnya adalah sebagai berikut. Kemudian di bagian save as juga kita akan tulis seperti itu, yang sama. Dan dilanjutkan dengan mengklik OK. Kemudian dipilih analisis, kemudian kita pilih record, kemudian kita tulis nama file di save as tadi, kemudian kita klik OK, dan terdapat 11 record untuk match 58137922. Langkah selanjutnya yaitu membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Kemudian ya dengan klik OK, kemudian di save. Pada bagian percent of account, klik kanan, kemudian double klik, nanti pilih remove selected column, dan ini juga berlaku untuk percent of field. Kemudian kita save.
Nah, langkah selanjutnya ini modul kelima, di mana ini untuk menentukan transaksi yang sudah kadaluarsa. Langkah pertama yang bisa dilakukan itu mengaktifkan tabel. Di salah satu dan mengklik add all dan hasilnya adalah 0, have zero data validity error. Kemudian langkah selanjutnya juga ada cara mencek kedua panjang file dan tab file, mengaktifkan table unset table code, kemudian pilih edit, table layout, tab code-nya yakinkan bahwa adalah ASC11. Tabnya sudah ASC11. Kemudian kita close. Kemudian langkahnya itu menghitung file pada setiap tabel pada accept table code dan data accept table code. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pada name-nya kita buat code sub x. Maaf, sebelumnya ini adalah acceptable. Dan bagian fx-nya kita akan menuliskan di bagian expression-nya adalah sub str altrim code 1 dan 4. Dan kita klik OK, kemudian kita klik accept atau green check mark, kemudian kita close. Dan langkah selanjutnya juga yakni mengklik bagian kode, dan kita klik add all, kita double klik, kemudian kita klik OK, dan code sub acceptable-nya akan muncul. Dan ini kita save terlebih dahulu, kemudian langkah-langkah ini juga berlaku untuk kode sub acceptable. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menentukan apakah tabel-tabel yang akan kita kelola pada umumnya itu memiliki file code. Yang ini dilakukan pada tabel unset table code. Kemudian pada tab More, kita pilih Achieve Primary Record. Dan kita klik OK. Kemudian pilih analisis, kemudian klik on record, klik OK. Kemudian untuk
Kita klik OK, kemudian pada tabel code sub April, nanti di trace April kita pilih data, kemudian kita akan memasukkan tabel, dan ini adalah langkah untuk menampilkan layout untuk tabel trans April. Yang dimana dilanjutkan untuk menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita drag code sub Aprilnya ke code sub unacceptable. Pilih code sub unacceptable, kemudian kita klik add column. Kemudian kita ganti menjadi set table codes untuk from table-nya, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Dan langkah selanjutnya itu menampilkan transaksi acceptable dengan filter. Ini pada bagian kode sub unacceptable, bagian selanjutnya kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita klik filter, kemudian kita pilih not equal, dan kita akan menghapus file code sub April dan code. Dengan cara mengklik kanan pada bagian kolom, kemudian kita pilih remove selected column. Dan ini juga berlaku untuk kode sub April dan kode. Kemudian itu pilih analisis, kemudian klik on record, dan mengklik OK. Kemudian langkah terakhir untuk modul kelima ini, yaitu menyalin record ke tabel baru.
Kemudian langkah terakhir untuk modul kelima ini adalah menyalin record ke tabel baru. Yang dilakukan yaitu pilih data, kemudian ekstrak data. Pada bagian dialog box pilih record, kemudian pada field itu kita ketik trans April and September, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Dan itu adalah langkah-langkah yang dilakukan audit dalam menggunakan aplikasi HCL berdasarkan modul 1 dan modul sampai dengan modul 5. Saya sebagai Wulandari apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.